Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pendengar Radio Syiba yang berbahagia, pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, sehat zahir, dan mudah-mudahan kita semua juga sehat secara batin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nantinya. Para pendengar Radio Syiba yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita meluangkan waktu sejenak, kita mencoba untuk mengkaji bahwa agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang memberikan kebaikan. Islam memberikan kenyamanan, Islam memberikan keselamatan dan kedamaian bagi seluruh alam. Namun masih banyak orang yang belum bisa memahami secara utuh tentang makna dan aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memunculkan gesekan-gesekan di antara masyarakat disebabkan pemahaman yang belum utuh. Untuk itu menjadi hal yang penting untuk memberikan pemahaman yang utuh dan maksimal tentang pemahaman rahmatan lil alamin dalam teori maupun prakteknya. Dalam salah satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Rahmatan lil alamin artinya rahmat bagi seluruh alam, kasih sayang bagi semesta alam. Dalam artian Islam itu artinya damai. Jadi agama Islam, rahmatan lil alamin, artinya Islam yang kehadirannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Bahkan dalam keadaan mengancam dan genting sekalipun, Nabi Muhammad SAW tetap menunjukkan dirinya sebagai seorang pembawa rahmat Allah. Nabi Muhammad tetap menampakkan kasih sayangnya yang tinggi, termasuk pada mereka yang menolak dan menyerangnya. Karena Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai universal, dinamis, humanis, kontekstual, dan abadi sepanjang masa. Agama Islam merupakan agama yang sudah Allah sempurnakan untuk menjadi pedoman hidup manusia, yang sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran, dan Allah tegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir dan penutup para Nabi sebelumnya melalui malaikat Jibril, sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Para pendengar Radio Syiba yang berbahagia, dalam Islam terdapat nilai persaudaraan, terdapat nilai perdamaian, dan kebijaksanaan yang mudah diterima oleh masyarakat.
ketika disebarkan oleh para mubaligh atau para penyebar dan pembawa agama melalui ustadz, ulama, pejuang dakwah terutama yang ada di Indonesia. Bahwa di Indonesia banyak keanekaragaman, baik secara suku, budaya, agama, ras maupun faham keagamaan. Hal ini bukan menjadi alat atau bahan untuk memperuncing perbedaan, tetapi dijadikan sebagai sebuah alat untuk saling menghormati, menghargai, dan memperkaya potensi bangsa di mata bangsa lain. Dan keanekaragaman adalah merupakan bagian dari fitrah manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Perdamaian dan kerukunan beragama dapat melahirkan kesejukan, kedewasaan dalam beragama. Hal tersebut merupakan salah satu cita-cita dari Islam rahmatan lil alamin yang diharapkan bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya lintas suku, lintas agama, lintas ras, dan antar golongan. Pemahaman Islam rahmatan lil alamin menjadi sangat urgent untuk diejawantahkan kepada masyarakat agar kelak tidak terjadi gesekan antar bangsa atau minimal bisa terkontrol sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sangat kondusif. Para pendengar Radio Siba yang berbahagia, ada beberapa kisah teladan yang menunjukkan bagaimana Islam itu memang benar-benar sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Di antaranya adalah kasih sayang terhadap binatang. Rasulullah pernah menegur kepada seorang wanita yang saat itu menelantarkan kucing hingga mati kelaparan. Dalam hal ini menegaskan bahwa kezaliman kecil pun berakibat dosa. Dan ini Rasulullah melarang kita untuk berbuat zalim walaupun hanya kepada hewan, apalagi kepada manusia. Juga ada pengampunan kepada penduduk Taif. Sejarah lainnya, ketika Rasulullah SAW dilempari batu dan diusir dari Taif, beliau tidak membalas dengan keburukan, melainkan mendoakan agar keturunan mereka menjadi orang-orang yang menyembah Allah. Meskipun saat itu malaikat menawarkan atau menjanjikan atau menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghancurkan kaum Taif, tetapi Kanjeng Nabi menolak dan mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan kaumnya suatu saat nanti dibuka hatinya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga bisa memeluk agama Islam. Kisah selanjutnya adalah di Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah ini termasuk di dalamnya ada perlindungan atas nyawa, keyakinan, yang memang di situ ada berbagai macam agama, beda keyakinan, tetapi ada perlindungan, keamanan, dan keselamatan. Ini benar-benar menunjukkan bahwa agama Islam rahmat bagi semua kaum, tidak membasmi, tidak memerangi secara totalitas, walaupun sudah diketahui betul bahwa di situ ada agama lain selain agama Islam. Juga ada kisah teladan yang menunjukkan rahmat lil alamin, itu diantaranya adalah penghapusan perbudakan. Sebelum Islam datang,
ada beberapa budak yang di situ perlakuannya sangat beda dengan manusia lain atau dengan kondisi strata jabatan tertentu di wilayah negara Arab saat itu. Jadi budak ini memang bisa diperjualbelikan seperti dianggap sebuah barang, bisa diperintah untuk melaksanakan majikannya. Tidak ada penghargaan bagi budak ini dianggap sebagai manusia, itu tidak. Tetapi setelah Islam datang, perbudakan dimerdekakan. Tidak ada perbudakan di situ. Semua manusia itu sama. Yang membedakan adalah kadar iman dan kadar takwanya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk mengangkat derajat kaum perempuan. Arab Jahiliyah saat itu betul-betul menganggap bahwa perempuan ini tidak ada harganya. Perempuan tidak ada artinya. Jadi dikala ada seorang ibu yang hamil, dan kebetulan ibu hamil ini melahirkan anak perempuan, maka keluarganya sangat bersedih. Karena anak perempuan ini tidak bisa diterima dalam keluarganya. Bahkan ada yang tega bayi yang lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Karena menganggap perempuan ini tidak ada nilainya, perempuan tidak ada harganya, perempuan tidak bisa diajak berperang, secara fisik lemah, lari, mengangkat bahan, mengangkat barang, itu sifatnya lemah secara fisik. Nah, perempuan di Arab Jahiliyah betul-betul dipinggirkan, menganggap perempuan adalah kaum yang lemah dan tidak dihargai sama sekali. Tetapi setelah adanya Islam masuk, perempuan diangkat derajatnya. Juga ada contoh lagi kaitannya dengan Islam rahmatan lil alamin, dalam sebuah kisah yang menerangkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu setiap pagi mengirim bubur kepada seorang laki-laki buta di pasar terdekat. Setiap pagi beliau datang ke pasar itu, memberikan suapan bubur kepada laki-laki yang tidak bisa melihat ini. Setiap pagi Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan kepada putrinya, tolong buatkan bubur. Setelah matang, buburnya dibawa untuk disuapkan kepada laki-laki itu. Dan laki-laki ini tidak menyadari bahwa yang menyuapi buburnya ini adalah Nabi Muhammad SAW. Hingga dalam setiapan suapannya, laki-laki ini selalu menghujat kepada Nabi Muhammad karena belum terbuka hidayah pada laki-laki buta itu. Setiap satu sendok disuapkan, dia bilang, kamu kenal Muhammad? Iya kenal, jawab beliau. Si laki-laki buta berpesan, aku berpesan jangan sekali-kali mendekati Muhammad yang memberi ajaran yang sesat. Padahal yang menyuapi bubur setiap pagi, menyuapi makanan setiap pagi, itu yang dimaksud oleh laki-laki itu. Tetapi Nabi Muhammad tidak marah, tidak tersinggung, dan selalu setiap pagi dilaksanakan rutinitas untuk nyuapi orang laki-laki yang buta ini. Sampai suatu ketika dikala Abu Bakar As-Siddiq ingin melanjutkan apa yang menjadi perbuatan baik Kanjeng Nabi Muhammad ini, ingin melanjutkan menyuapi, memerintahkan kepada putrinya untuk memasakkan bubur, dibawa ke pasar, disuapkan kepada laki-laki itu, dan laki-laki itu selalu bilang bahwa jangan sekali-kali mendekati Nabi Muhammad. Tetapi ternyata kesabaran sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar Siddiq berbeda dengan kesabaran Nabi Muhammad. Karena dikala disebutkan jangan sekali-kali mendekati Muhammad yang membawa ajaran sesat, itu suapan-suapannya akan berubah.
yang tadinya halus menjadi kasar. Akhirnya laki-laki ini bertanya, kamu siapa? Kok tidak seperti biasanya yang menyuapi aku setiap hari itu dengan suapan yang lembut, dengan gerakan-gerakan yang lembut. Tetapi kamu ini beberapa kali nyuapi aku dengan gerakan-gerakan yang kasar. Sebetulnya kamu ini siapa? Nah, ini akhirnya sahabat Abu Bakar itu berkata jujur kepada laki-laki yang buta ini, bahwa yang setiap hari nyuapi ini adalah Nabi Muhammad, yang selama ini kau hujat, kau jelek-jelekan. Ini adalah orang yang setiap pagi mengirim kamu makanan, bahkan menyuapi kamu makanan. Akhirnya laki-laki itu bertanya, di mana sekarang Muhammad? Jawab sahabat Abu Bakar, Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Akhirnya laki-laki buta ini apa? Menangis dan menyatakan masuk Islam. Itulah dakwah dalam agama Islam, tidak harus dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan, dengan perhatian, dengan kasih sayang, yang justru dengan perhatian, kelembutan, dan kasih sayang ini bisa meluluhkan hati seseorang. Pendengar Radio Syibah yang berbahagia, itu tadi beberapa kisah teladan yang menunjukkan bahwa Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah yang bisa diambil untuk menuju rahmatan lil alamin? Mestinya ada suatu upaya agar kita juga bisa mengejawantahkan Islam rahmatan lil alamin. Di antaranya yang pertama, menumbuhkan kepemilikan ilmu yang luas. Mencari ilmu menjadi hal yang sangat penting agar manusia bisa memiliki ilmu yang lebih banyak dan lebih bermanfaat. Semakin banyak memiliki ilmu, seseorang akan bisa menilai sesuatu dari berbagai sudut pandang, sehingga pada ujungnya dia akan lebih bijak dan lebih baik dalam bersikap, terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Banyak dorongan Allah untuk memiliki ilmu yang luas dan mumpuni. Dimulai dari perintah membaca yang merupakan wahyu pertama, turun sebanyak 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Kita diperintahkan untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan sampai kapanpun. Minal mahdi ilal lahdi. Wajiban bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan untuk mencari ilmu. Karena semakin banyak ilmu seseorang, dia akan semakin terbuka wawasannya, semakin luas wawasannya, semakin bijak dalam bersikap untuk menghadapi segala permasalahan yang ada. Langkah yang kedua untuk mewujudkan rahmatan lil alamin adalah kontrol yang kuat dalam berucap dan bertindak. Ada istilah, mulutmu adalah harimaumu. Itu dulu. Tetapi pendengar Radio Syibah yang berbahagia, sekarang kita sudah dihadapkan dengan media sosial, dengan HP, dengan alat-alat komunikasi yang justru kadang tidak hanya dengan bahasa kita, tidak hanya dengan ucapan kita, tetapi ada istilah baru lagi, jarimu adalah harimaumu.
salah pencet bisa menjerumuskan kita. Asal scroll. Nah itulah, kita harus berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam bermedia sosial. Hal ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena ini bisa menjadi kontrol kepada semua masyarakat. Kita tahu bahwa negara Indonesia yang merupakan negara yang masyarakatnya sangat heterogen dalam semua bidang. Maka dari itu, segala kondisi, segala keadaan harus kita jaga, harus kita tata, dan harus berhati-hati dalam bersikap. Kondisi tertentu tidak sama dengan kondisi wilayah lainnya. Kadang kita harus mengambil kebijakan agar sesuatu hal itu tidak menjadikan konflik dalam wilayah ini. Pendengar Radio Shiba yang berbahagia, menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara seringkali terjadi gesekan, bukan karena ketidakfahaman tentang masalah yang sedang diperselisihkan, tetapi bisa saja terjadi karena adanya kepentingan kelompok tertentu yang ingin digulkan agar kelompok tersebut bisa eksis atau lebih dari itu. Untuk menetralisasi gesekan tersebut yang sudah ditunggangi oleh berbagai kepentingan, apalagi di negara yang heterogen dalam berbagai bidang. Dibutuhkan perekat yang baik agar mereka masih bisa berdekatan dan bekerja sama. Persaudaraan dan persatuan adalah satu nilai yang perlu dijunjung tinggi dan dikedepankan untuk menetralisasi gesekan di antara wilayah walaupun banyak kepentingan, termasuk gesekan-gesekan kelompok yang mungkin radikal. Pendengar Radio Shiba yang berbahagia, dari beberapa uraian yang kami sampaikan, kita bisa menggarisbawahi bahwa wujud nyata Islam itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin, itu dengan adanya beberapa hal yang kita bisa merasakan, kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya apa? Di antaranya yang pertama, adanya toleransi dan keragaman. Dalam Islam menerapkan nilai-nilai keadilan dan toleransi di tengah keragaman, terutama dalam konteks bangsa yang majemuk. Bahkan Islam itu menawarkan lakum dinukum waliyatin, untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Tidak ada paksaan dalam beragama, tetapi ada pembinaan, ada arahan yang diharapkan semua umat itu bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam menyampaikan syiar agama Islam tidak menggunakan kekerasan. Ada toleransi di situ walaupun adanya beberapa keragaman. Wujud Islam sebagai agama rahmatan lil alamin diantaranya tidak ekstrim. Dalam Islam beragama dengan penuh kasih sayang, tidak menggunakan emosi, tidak menggunakan kekerasan, serta sangat berhati-hati sekali dalam tindakan. Juga kemanfaatan sosial terasa dalam beragama. Ada beberapa organisasi kemasyarakatan yang di situ menjalankan konsep melalui pembangunan sosial,
pendidikan, kesehatan, yang dikala di situ ada beberapa program yang bisa dilaksanakan di wilayah organisasinya, bisa dilaksanakan, baik di situ tentang sosial kemasyarakatan, tentang keagamaan, tentang pendidikan. Mungkin ada di wilayah tertentu membutuhkan beberapa sekolah yang memang di situ belum ada. Ada beberapa organisasi keagamaan yang merintis, yang membuat sekolah. Kesehatan mungkin ada di beberapa wilayah yang memang di situ belum ada fasilitas layanan kesehatan. Akhirnya ada beberapa organisasi kemasyarakatan yang merintis layanan kesehatan agar umat dalam melaksanakan ibadahnya ini bisa terfasilitasi dari segi sosial, dari segi pendidikan, maupun dari segi keagamaan. Pendengar Radio yang berbahagia, itu tadi uraian-uraian tentang agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Kita selalu diberi hidayah, diberi petunjuk, dan agar bisa selalu menunjukkan bahwa Islam ini menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Bisa kita tebarkan kedamaian, kita tebarkan kerukunan, kita tebarkan kebersamaan yang di situ tidak saling menyakiti, tetapi saling menjaga, saling memberi keselamatan, dan saling memberi kenyamanan antara masing-masing. Yang diharapkan dari rahmatan lil alamin terciptanya bahagia dunia maupun bahagia di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila dalam uraian kami ada salah, ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.